Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Ibu Ani. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita masuk pada pertemuan yang sesi kedua pada bab peluang, yaitu hari ini kita khusus membahas tentang peluangnya ya. Peluang suatu kejadian. Bagi anak-anak yang belum subscribe dan suka dengan video ini, please subscribe. Terima kasih. Mari kita mulai. Jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke definisi peluang. Jadi, anak-anak, besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian itu disebut dengan peluang kejadian atau probabilitas kejadian. Ya, seperti yang kita udah bahas kemarin ya, masalah cuaca ya, kemungkinan misalkan Jakarta diprediksi hari ini hujan. Nah, itu tuh berdasarkan analisa tentang peluang gitu, seperti itu. Kenapa akhirnya muncul prediksi Jakarta hujan? Karena ternyata setelah diselidiki, peluang terjadinya hujan lebih besar daripada peluang tidak terjadinya hujan. Oleh karena itu, peluang kejadian itu adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Sedangkan anak-anak, penentuan nilai peluang kejadian seperti yang sudah Bu Ani singgung di pertemuan sebelumnya, itu didasarkan kepada banyaknya anggota kejadian dan banyaknya anggota ruang sampel. Bu Ani ulangi, jadi menentukan nilai peluang kejadian itu didasarkan kepada banyak anggota kejadian dan banyak anggota ruang sampelnya. Jadi misal, di dalam pemutaran sebuah mata uang, kejadian yang mungkin muncul itu adalah sisi angka dan sisi gambar. Ya, uang logam ya. Uang logam otomatis kemungkinan munculnya adalah sisi angka dan sisi gambar. Nah, banyak anggota ruang sampelnya berarti ada dua, yaitu antara angka atau gambar. Nah, ini berarti peluang munculnya sisi angka itu sama dengan setengah. Dan peluang munculnya sisi gambar itu juga sama dengan setengah. Ya, 50-50 kemungkinannya ya. Kemungkinannya setengah-setengah gitu kan. Kalau bisa bilang berapa peluangnya ya 50-50 Bu gitu kan. 50-50. Ya, makanya disebutnya peluang munculnya sisi angka itu adalah setengah, kemudian peluang munculnya sisi gambar itu juga sama dengan setengah. Jadi, misal dalam suatu percobaan setiap hasil mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi, maka jika banyak anggota kejadian K kita sebut dengan NK dan banyak anggota ruang sampelnya kita nyatakan sebagai NS, maka peluang terjadinya kejadian K adalah ya NK per NS. Ini dia teori peluangnya ya. Itu sebabnya di pertemuan sebelumnya kita menekankan pada banyak anggota kejadian dan banyak anggota sampel. Itu penting. Jadi untuk menelaah peluang terjadi sebuah kejadian, anak-anak harus tahu berapa banyak anggota kejadian K dan berapa banyak anggota ruang sampel. Nanti kalau sudah punya berapa NK dan berapa NS-nya, maka nilai peluangnya adalah NK per NS. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, misal contoh ya anak-anak, pada pelemparan sebuah dadu setimbang, misal K adalah kejadian munculnya mata dadu adalah bilangan prima. Kita ingin menentukan peluang kejadian K. Oke, dadu ya, satu buah dadu. Berarti ruang sampelnya adalah ya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hanya ada 6 mata dadu kan? Hanya ada 6 bilangan pada sebuah dadu. Berarti banyak anggota S-nya ada 6. Maka kita sebut NS-nya sama dengan 6. Nah, sekarang kita pengen menentukan kejadiannya. Nah, kejadian yang diinginkan adalah muncul terbaca bilangan prima. Bilangan prima. Nah, tadi kan kita sudah daftar ruang sampelnya. Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anak berarti analisa dari daftar ruang sampel ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mana yang merupakan bilangan prima gitu. Jadi karena kejadian yang diinginkan adalah ingin muncul terbaca bilangan prima. Berarti dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah terbaca pada ruang sampel yang merupakan bilangan prima itu berarti angka berapa? Coba dipikir.
Ya, betul. Jawabannya betul. Bilangan primanya berarti angka 2, 3, dan 5. Betul sekali. Berarti NK-nya ada sebanyak 3. Jadi banyak anggota kejadian K-nya ada 3. Kalau kita sudah mempunyai nilai NK-nya 3, NS-nya 6, maka nilai peluang kejadian K-nya mudah. Karena kita sudah punya rumus bahwa peluang sebuah kejadian itu adalah banyak anggota kejadian dibagi dengan banyak anggota sampel. NK per NS. Berarti kalau NK-nya 3, NS-nya 6, maka nilai peluang kejadiannya adalah ya 3 per 6. Ya, NK per NS. 3 per 6 berarti nilainya adalah 1 per 2. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita coba contoh berikutnya. Nah, dari seperangkat kartu remi, anak-anak tahu ya, kartu remi ya, itu akan diambil sebuah kartu secara acak. Nah, tentukan peluang yang terambil adalah kartu as. Kita mau menentukan peluang yang terambil adalah kartu as. Anak-anak, pada kartu remi itu jumlah kartunya semua ada 52 kartu tanpa joker ya. Jadi tanpa joker dibuang, dua joker dibuang, maka ruang sampelnya itu adalah seperangkat kartu remi yang terdiri dari 52 kartu. Maka kita bisa sebut banyaknya anggota sampelnya ada 52. Ya, banyak anggota sampelnya ada 52, NS-nya 52. Nah, sekarang kejadian yang diinginkan adalah terambil kartu as. Berarti anak-anak daftar apakah anggota dari K kalau diinginkan adalah muncul kartu as. Nah, dari seperangkat kartu remi itu as ada berapa? Coba difikirin. Ya, betul, asnya ada 4 ya. As yang warna hitam ada 2, as yang warna merah juga ada 2. Ya, betul. Jadi, kejadian terambil kartu as, banyak kartu asnya terdapat 4 kartu. Jadi, anggota K-nya ada 4. As yang warna hitam itu berarti asnya keriting sama asnya waru. Sedangkan as yang warna merah adalah as yang love sama as yang wajik. Ya, jadi jumlah kartu asnya ada 4. Berarti NK-nya ada 4. Nah, selanjutnya kalau kita pengen menentukan peluangnya sudah mudah karena kita sudah punya nilai NK dan kita juga sudah punya nilai NS. Karena peluang itu adalah teorinya adalah NK dibagi NS, maka jawaban dari persoalan ini adalah betul sekali, 4 per 52. NK-nya 4, NS-nya 52. 4 per 52 berarti kalau kita perkecil nilai pecahannya adalah 1 per 13. Semoga bisa dipahami ya. Oke, ini contoh-contoh masih yang dari mendaftar ya. Kan kita sudah sebut kemarin, kita sudah singgung kemarin untuk menentukan NK dan NS bisa dengan mendaftar atau dengan menggunakan kaidah pencacahan. Ini masih Bu Ani contohkan soal-soal persoalan yang menggunakan mendaftar dengan cara mendaftar anggota-anggota kejadiannya. Oke, next. Pada pelemparan 2 dadu sekarang. Pada pelemparan 2 dadu secara setimbang secara bersamaan, misal K adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu sama dengan 8. Nah, kita ingin menentukan peluang kejadian K. Nah, berarti anak-anak sudah dibuat ajarin kemarin kan, kalau mata dadunya ada 2, maka caranya kita harus mendaftarnya dengan menggunakan tabel. Ya, kita gunakan tabel seperti ini, muncul tabel seperti ini. Nah, karena kejadian yang ngomonginnya masalah jumlah, maka kita jumlahkan dari kedua mata dadu ini. Ini sudah Bu Ani jumlahkan, sudah muncul nilai-nilainya, berarti 1 tambah 1 yaitu 2, 1 tambah 2 itu 3, 1 tambah 3 itu 4, dan selanjutnya. Nah, kita mau mencari yang kejadian yang muncul mata dadu sama dengan 8 ya, pertanyaannya itu. Nah, setelah kita daftar seperti ini, berarti anak-anak sudah bisa menentukan nilai NS-nya. Banyak anggota sampelnya, berarti ada berapa? Ya, betul, ada 36 ya. Sebaris saja ada 6 kejadian. Ini kita punya 6 baris, berarti kalau gitu NS-nya ada 36. Kemudian anggota kejadian yang jumlah mata dadunya 8 ada berapa? Ya, kita sudah daftar, berarti sudah kelihatan, betul sekali.
ini, yang 2 dengan 6 jumlahnya 8, kemudian 3 dengan 5 juga jumlahnya 8, 4 dengan 4 juga jumlahnya 8, 5 dengan 3 jumlahnya 8, dan 6 dengan 2 jumlahnya 8. Berarti kalau begitu jumlahnya ada 5. Anggota kejadian K-nya berarti ada 5. Betul. Jadi kejadian jumlah mata dadu yang sama dengan 8, NK-nya ada sebanyak 5. NK-nya sama dengan 5. Kalau kita sudah punya NK dan kita sudah punya NS, berarti kita menentukan peluangnya sudah mudah. Karena teori peluangnya adalah NK per NS. Berarti NK-nya 5, NS-nya 36, maka jawaban peluang dari kejadian K ini adalah 5 per 36. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Bu Ani ingin menyajikan persoalan yang cara mencari NK dan NS-nya, mencari peluangnya lewat NK-NS itu tidak dengan cara mendaftar, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini otomatis tidak dengan cara mendaftar, karena di persoalan ini tentang kelereng ya, Bu Ani bacakan dulu. Di dalam sebuah kotak itu terdapat 8 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Nah, jika 3 kelereng diambil sekaligus, tentukanlah peluang yang terambil ketiganya merah, gitu ya. Jika 3 kelereng diambil sekaligus, tentukanlah peluang yang terambil ketiganya merah. Anak-anak bisa perhatikan di sini. Berarti kalau begitu ini tidak dengan cara mendaftar, tetapi dengan menggunakan kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu berarti anak-anak berpikir antara permutasi atau kombinasi. Oke, karena ngambilnya acak, tentu tidak dengan cara permutasi. Tidak ya, karena ngambilnya acak. Masih ingat? Kalau ngambilnya acak, kerjakan dengan cara kombinasi. Dengan cara kombinasi. Berarti kalau begitu kita tentukan NS terlebih dahulu. Menentukan NS berarti kita berpikir mau ngambil 3 kelereng dari 12 kelereng, ya kan? Berarti banyak cara mengambil 3 kelereng dari 12 kelereng yang tersedia. Kita gunakan kombinasi karena acak, ya, karena persoalannya kan ngambil acak berarti adalah kombinasi 3 dari 12. Masih ingat ya cara menghitung kombinasi 3 dari 12 ya? Ya, bongkarnya sesuai dengan rumus 12 faktorial dibagi 12 diambil 3 faktorial dikali 3 faktorial. 12 diambil 3 kan 9. 9 faktorialnya bisa kecoret, maka ini disederhanakan dapat 220. Maka NS-nya ada sebanyak 220. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan nilai NS, kita harus mencari nilai NK. NK kejadiannya adalah terambil ketiganya merah. Kejadian diinginkan adalah ngambil ketiganya merah. Sekali lagi. Berarti kalau begitu, banyak cara mengambil 3 merah dari 8 kelereng merah, gitu kan? Ingat yang mau diinginkan adalah merah ya, 3-tiganya merah. Berarti kalau gitu kita hitung dengan kombinasi, ya kombinasi 3 dari 8. Betul sekali. Maka kita bongkar kombinasi 3 dari 8, berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial, masukin rumus ya, dikali 3 faktorial. 8 diambil 3 kan 5, 5 faktorial. Sehingga dibongkar 8 faktorial adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ditulis singkat sampai 5 faktorial karena bisa kita sederhanakan. 5 faktorial dibagi 5 faktorial nilainya 1. Sedangkan 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 kan 6. Berarti 6 bisa disederhanakan. Berarti tinggal nilai 8 kali 7. 8 kali 7 berarti 56. Berarti NK-nya sama dengan 56. Kalau NK sudah punya, NS sudah punya, menentukan nilai peluangnya sudah mudah. Karena rumusnya peluang adalah NK per NS. Dengan NK-nya 56 dan NS-nya 220, maka nilai peluangnya adalah 56 per 220. Bisa dipahami ya, anak-anak? Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, sekarang di dalam sebuah kotak itu terdapat 8 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Kita akan mengambil 3 kelereng sekaligus. Nah, tentukanlah peluang yang terambil adalah 2 merah dan 1 putih. Oke, 2 merah dan 1 putih. Berarti pada kasus ini yang diinginkan kejadiannya adalah 2 merah dan 1 putih.
Oke, sebelum kita ngomong 2 merah dan 1 putih, kita cari NS terlebih dahulu. Kita cari NS terlebih dahulu karena kan mau ngambilnya 3 ya. Karena mau ngambil 3 sekaligus, berarti kalau begitu kita cari banyak cara mengambil 3 kelereng dari 12. Kita akan mengambil 3 kelereng dari 12. Berarti kita hitung pakai kombinasi, maka jadilah kombinasi 3 dari 12. Kombinasi 3 dari 12, berarti kita hitung dapat 220 tadi ya, udah dibahas sebelumnya ya. Maka NS-nya berarti sama dengan 220. Nah, sekarang kita mau menentukan NS-nya. Kita mau menentukan NS-nya, NK. Sekarang kita mau menentukan NK-nya. Nah, kejadian yang diinginkan adalah 2 merah dan 1 putih. Berarti ini ada 2 kejadian nih. Disambung dengan kata dan. Masih ingat? Dan itu proses kerjanya dikali ya. Oke, berarti kalau begitu kita hitung dulu. Mengambil 2 merahnya gitu. Berarti kita mau mengambil 2 merah dari 8 kelereng merah. Oke, berarti kan kombinasi 2 dari 8. Nah, itu kita hitung dulu, dapatnya 28. Baru kita hitung kejadian yang terambil 1 putih. Nah, ngambil 1 putih dari berapa putih? Putihnya ada 4. Berarti kalau gitu banyak cara mengambil 1 kelereng putih dari 4 kelereng putih yang tersedia. Berarti adalah kombinasi 1 dari 4. Nah, ini kita hitung kombinasi 1 dari 4-nya berarti sama dengan 4. Nah, baru kita kita sambung. Kalau pakai dan itu berarti dikali kerjanya. Berarti kalau begitu berapa banyak anggota kejadian 2 merah dan 1 putih, maka kita kali. Yang 2 merah ada 28, yang 1 putih ada 4, maka 28 dikali 4 dihitung dapatlah 112. Seperti ini. Jadi kalau NK sudah punya 112, NS sudah punya 220, maka nilai peluangnya dengan mudah kita bisa tentukan. Karena sekali lagi peluang adalah NK per NS. NK-nya ada berapa? Ada 112. NS-nya ada berapa? Ada 220. Maka nilai peluangnya adalah 112 per 220. Mudah kan anak-anak ya belajar peluang? Alhamdulillah ya, mudah sekali. Jadi kuncinya adalah ketika mencari nilai peluang sebuah kejadian, anak-anak harus mencari NS-nya terlebih dahulu, menentukan nilai NS terlebih dahulu, kemudian anak juga harus menentukan nilai NK-nya. Nanti kalau sudah punya nilai NS, sudah punya nilai NK, nanti nilai peluangnya sudah mudah untuk ditentukan. Karena nilai peluang adalah NK per NS. Tinggal dihitung NK-nya dibagi dengan NS-nya. Nah, sampai sini anak-anak cukup. Semoga anak-anak paham dengan penjelasannya hari ini. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa bertanya. Silahkan bertanya sama gurunya. Selanjutnya adalah praktis ya, latihan soal. Nah, ada 6 soal. Semoga anak-anak pandai untuk bisa mandiri mengerjakan sendiri ini ya, mengerjakan soal ini sendiri tanpa menjiplak. Ya, ingat teorinya yang kita pakai adalah ATM. ATM itu A amati, T itu tiru, M itu modifikasi. Jadi anak-anak kalaupun menjiplak, mohon diserap ilmunya. Jangan cuma sekedar mindahin catatan ya. Jadi dipelajari, oh caranya seperti ini, oh begini ngertinya, sampai paham ya, gitu ya, sampai paham. Jadi boleh aja kalau kamu misalkan menjiplak kerjaan teman kamu, nulis teman kamu, tapi sampai paham ya. Kalau perlu nanti kamu bisa menentukan celah, oh ternyata nih kerjaan saya temannya salah nih, itu lebih baik lagi ya. Jadi jangan asal cuma jiplak. Saya berharap anak-anak, Bu Ani berharap anak-anak bisa mandiri mengerjakan soal ini sendiri, jadi biar ilmunya masuk ya, biar keserap ilmunya ya. Oke anak-anak, hanya 6 soal. Seperti biasa kerjakan di buku kamu, kemudian nanti foto, terus di scan scammer, di scan PDF ya, kemudian kamu upload ke GC. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya anak-anak ya. Salam sehat.
jangan keluar-keluar dulu ya kalau nggak terpaksa ya, biar kita putus rangkaian COVID-19 ini ya. Barakallah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.